di daratan, dia bisa semua hidup di air asin. Jadi dengan hidup di air asin, lamun bisa meneruskan generasi-generasinya, maksudnya bisa semakin banyak atau tidak punah lah. Kemudian lamun dapat berkembang membentuk hamparan luas, itu mintakat pasang surut di zona intertidal maupun subtidal. Nah, maksudnya itu lamun itu dia bisa berkembang dan juga hidup di area intertidal. Intertidal itu kan di daerah yang kadang ada kena pasang, kadang juga ada daerah surut. Jadi dia, tapi umumnya dia yang harus tenggelam di perairan. Jadi yang tertutup air lah. Jarang yang ada terbuka. Kalaupun ada terbuka, nggak semua spesies. Ataupun di daerah yang tenggelam di perairan tapi masih mendapat cahaya pasokan sinar matahari. Karena pasokan sinar matahari itu berfungsi untuk fotosintesis. Jadi kan ya namanya tanaman, kalau hijau, hijaunya itu ada klorofil, kemudian ya klorofilnya udah pasti untuk berfotosintesis. Nah, jadi untuk ya seperti pada tanaman umumnya, cuman dia bisa tahan terhadap air asin yang salinitasnya lebih tinggi. Nah, ini contoh-contoh lamun yang ada di Indonesia. Ini ada Zostera japonica, tipe yang biasa hidup di Jepang atau apa. Ini ada daunnya mungkin, ada juga ada buahnya atau batang, ada akar. Ini ada Thalassodendron ciliatum. Ini kalau kita lihat gambar-gambarnya, kalau saya kategorikan ini ada 3 kategori utama. Yang pertama yang daunnya lebar, hampir mirip kayak pandan ya, pandan atau jenis apa yang batangnya kecil. Kemudian ada pandan yang kayak batangnya besar. Ada juga kayak tanaman paku mungkin. Satu lagi yang agak tipis ya, tipis tapi yang daunnya lebih kecil. Tapi kalau untuk perbedaan lebih dalam lagi, kita mungkin bisa lihat lagi di buku panduan identifikasi. Kalau saya ini ambilnya tuh cuman kayak potongan gambar, kita tempel di slide. Tapi kalau mau jelasnya, kita bisa lihat di buku identifikasi lamun. Karena kalau dengan mangrove, mangrove kan lebih mudah kita lihatnya itu di darat, kita lihat langsung daunnya, kita foto. Tapi kalau lamun, itu kan posisinya kan di air. Di air, kalau kita angkat ke atas, itu kan sudah metode destruktif, bisa merusak. Tapi kalau kita melihatnya di air, kadang ada yang bisa terlihat jelas. Satu lagi, mungkin harus pakai ya snorkeling. Cuma kalau snorkeling kan agak susah, karena posisi kita tuh tidak tenggelam. Pasti masih di perairan yang dangkal. Kalau perairannya agak dalam, bisa kita snorkeling. Ataupun kita bisa coba melihat lebih dekat secara mendetil lah, mungkin jongkok atau apa dibandingkan kita melihat mangrove tadi. Kalau terumbu karang masih lebih mudah kita deteksinya karena kita bisa snorkeling di perairan, kita bisa melihat dengan jelas dengan bantuan kacamata renang ya. Kalau lamun ini posisi kita yang agak susah, walaupun ada beberapa lokasi yang bisa mengamatinya dengan mudah. Kalau jenis-jenisnya kan ada banyak, cuman yang sering ditemui itu nggak begitu banyak lah, paling ada 6 atau 7. Jadi untuk identifikasi masih kategori bisa dilakukan lah. Kemudian siklus hidup lamun itu melalui sistem dispersi ya. Dispersi itu semacam kalau di daratan itu kayak penyerbukan putik dan serbuk sari. Kalau di daratan itu melalui bantuan lebah atau bantuan kupu-kupu. Tapi kalau lamun penyerbukannya melalui bantuan dugong ataupun kura-kura. Jadi mereka tuh memakan lamun, mungkin ada yang termakan bijinya atau apa, sementara bijinya itu nggak bisa dicerna oleh pencernaan lamun dan dugong. Kemudian ketika mengeluarkan fesesnya atau apanya, jatuh lagi ke daratan, disitulah yang tersebar. Nah, di sini kan mungkin ada yang bertanya, dengan adanya dugong sama penyu yang memakan lamun, apakah mengakibatkan lamun itu bakal habis ya atau rusak? Kalau versi saya itu enggak, karena dia ada salah satu teori, kalau tanamannya udah terlalu banyak, terlalu rimbun, dia akan menjadi tempat singgahnya bakteri. Jadi kalau terlalu padat, pekat, itu bisa
munculnya bakteri karena menghalangi ya ada orang banyak kalau itu muka tim ini adanya di tempat-tempat ya daerah ini harus juga yang di nggak support gitu jadi fungsi ekosistem dan setama itu alur-alurnya semacam air baik dari gunung itu ketika membuat yang yang besar atau apa dia di temun baru nanti dia berangkat kembang terlalu banyak terkena dia itu saja lah macam yang di sekarang buat rusak pada untuk orang dengan pentingnya di laut biasanya laut dia kayak agar dia mulai tumbuh. Sepertinya Pak Nabil hilang sinyal lagi. Sebentar ya, kita tunggu dulu. Bapak sambil menghubungi Pak Nabil lagi.
Halo, halo. Suara saya terdengar apa belum? Dengar, Pak. Oh ya, kalau slide-nya masih muncul, Belum, Pak. slide-nya belum muncul ya? Iya, Belum, Pak. Pak. Sebentar. Eh, apa tadi ya? Kayak semacam peta. Oh ya. Kok keluar sendiri ya? Kayak, oh, kenapa ya? Bentar ya, saya join lagi nih. Saya pikir di laptop nggak keluar, tapi di ini keluar juga. Di laptop juga keluar. Gini bang. Ntar lagi login ulang nih. Bersih. Bapak masih mati lampu atau bagaimana Pak ini keluar masuk Zoom Ya masih mati meeting Pak? lampu. Jadi dia koneksinya tuh sesekali bagus, sesekali enggak kan. Nah ini lagi join yang laptopnya. Kalau yang HP udah join kan. Untuk bersiap. Bersiap. Bersiap, Anda akan segera dapat bergabung. Itu sih dibilang. Waduh, jaringan udah mengeluh. Atau kalau Pak Wira yang share screen bisa? Halo, Pak Wira? Settingan ini Pak, saya juga dari tadi nyoba share screen tapi tidak bisa. Ada mahasiswa yang bisa download di grup bahan Pak Nabil, kemudian bisa mungkin share screen. Ntar saya coba, Pak. Nah, jadi saya saya fokus di di HP aja. Kalau berbagi kuota dengan laptop ya terpecah dia kuotanya, takutnya nggak Oh iya kuat. Pak, betul Pak, karena Bapak masih mati lampu sana Pak ya, jadi lewat HP aja Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Belum dirotasi otomatis mungkin Ari. Dari portrait ke landscape. Saya pakai laptop Ari. Boleh, Rizky? Atau siapa Rizky mau bantu? Kalau Rizky pakai laptop, misal Rizky mau bantu sharing lewat laptop, mungkin bisa juga. Soalnya Ari hilang lagi tampilan tadi yang Ari share layarnya. Rizky ini ya, Rizky sedang melakukan presentasi. Sudah terlihat, Pak? Apa? Saya apa ya? Belum ya? Belum apa ya? Oh, di Papa Wira udah kelihatan ya?
Saya sudah terlihat jelas itu, oh, Rizky. Pak Nabil belum terlihat kah, Pak? Aduh, saya belum. Mahasiswa yang lain terlihat nggak Saya- sharing screen dari Rizky? Kalau di sini terlihat jelas dari Rizky. Coba saya refresh sebentar. Terlihat, Pak. Nggak dengar suara ya. Tolong turun bawah lagi Rizky. Sekarang udah kelihatan. Tadi saya refresh link. Turun ke bawah. Nah, lagi. Nah, tadi sampai situ kan. Fungsi dan estetika. Nah, ini dia, stop. Nah, ini dia gambaran tadi intertidal. Intertidal itu zonasi yang masih terkena efek pasang surut. Jadi di situ ada sesekali pasang, sesekali turun. Jadi masih ada apa? Bisa terendam air, bisa juga yang enggak terendam air. Tapi umumnya dia masih terendam air. Yang enggak terendam air itu paling cuma beberapa spesies. Tapi kayak saya cerita tadi, kalau yang subtidal dia tempat yang terkena tertutup air laut tapi masih bisa ditembus cahaya matahari. Nah, jadi kan lamun itu tertutup semua dengan air tapi masih butuh cahaya matahari. Jadi dia tidak bisa hidup dengan zonasi yang berdampingan dengan terumbu karang karena terumbu karang itu biasanya matahari masuknya masih berkurang. Jadi susah untuk fotosintesis. Next, Rizky. Nah, ini gambaran tadi yang intertidal. Kita bisa lihat kan, intertidal itu masih ada airnya, masih ada daratnya, masih apa ya? Masih ada konektivitas lah antara daratan dan perairan. Tapi kalau subtidal itu udah tertutup perairan, tapi masih bisa dilihat dengan mata atau masih bisa dilihat masih tembus lah cahaya matahari. Next, Rizky. Next, saya belum turun ya layarnya. Slide bawahnya coba, slide bawahnya. Slide di bawahnya lagi. Nah, kalau slide bawahnya lagi di tempat saya itu fungsi lamun itu dia ada 4 fungsi. Yang pertama itu sebagai produsen primer. Produsen primer itu lamun dia bisa menghasilkan bahan makanan lah. Bahan makanan itu ya bagi hewan-hewan kecil, baik itu penyu, dugong, kemudian juga ada yang mungkin sebagian ikan ada yang mengkonsumsi lamun, tapi tidak banyak, tidak semua. Ataupun itu menjadi tempat
tempat hidupnya jasad renik yang menjadi sumber utama makanan dari fitoplankton. Makanan fitoplankton nanti kan seterusnya kayak dimakan zoom, makan ikan kecil, atau semacam rantai makanan lah. Jadi kan selain itu, dia juga karena tanaman air sudah pasti ada hal manfaat yang tidak terlihat tapi manfaatnya terasa, kayak penyerapan karbon. Penyerapan karbon bagi kita tidak terasa itu karbon yang diserap. Tapi sementara kalau dari siklusnya itu sangat membantu karena kan untuk fotosintesis diperlukan CO2. Kemudian C-nya dipakai oleh tanaman untuk terus berkembang, mungkin masuk dalam struktur tubuhnya atau menjadi bahan makanan. Sementara O2-nya nanti dilepaskan pada saat fotosintesis. Nah, sementara O2 itu sangat penting bagi makhluk hidup yang ada di perairan. Itu salah satunya produsen primer. Kemudian kalau habitat biota laut sudah jelas, itu tuh habitat ikan-ikan kecil untuk sebagian nursery ground atau juga spawning ground, tempat pemijahan. Jadi tempat berlindung lah dari mangsa-mangsa yang besar. Bisa juga untuk makan makanan ikan kecil atau tempat taruh telur ikan supaya aman dari mangsa. Kemudian kalau yang kayak cerita saya tadi, fungsi ketiga itu adalah kalau dari sisi lautan itu adalah peredam arus atau gelombang supaya tidak besar sekali gelombangnya di daratan tadi. Selain sudah ditopang oleh terumbu karang, ditopang oleh lamun, baru nanti ditopang oleh mangrove. Sementara kalau dia airnya datang dari darat, seperti yang tumpahan air dari gunung ataupun dari limbah rumah tangga, setelah ditahan oleh mangrove, kemudian ditahan oleh lamun. Dan juga lamun bisa menangkap sedimen dari run out, itu air yang turun dari gunung, dia sedimennya akan ditangkap oleh lamun, sementara airnya mungkin sama nutrien lain akan masuk ke zona terumbu karang atau zona perairan lainnya. Next, tahapan berikutnya. Di tahapan berikutnya itu saya akan memperlihatkan slide tentang siklus rantai makanan yang ada di ekosistem lamun. Nah, sebenarnya rantai makanan itu kalau yang udah diceritain semacam rantai makanan khusus lah di perairan. Tapi ini kita memperkecil rantai makanan apa yang ada di laut. Ya sudah pasti pertama mungkin dari jasa-jasa renik akan dimanfaatkan oleh fitoplankton, zooplankton, kemudian ada jenis-jenis ikan barona, penyu, dugong, ada juga yang kayak ikan buntal yang jenis lain mungkin kecil, larva udang, teripang, kepiting, dan jenis-jenis hewan-hewan kecil lainnya lah. Tapi kan studi ini saya masih memakai gambar dari internet, sementara nanti mungkin yang kelas ini kalau sama Pak Wira bisa memfoto langsung lah bagaimana rantai makanan yang ada di komunitas lamun itu. Apakah nanti terdapat penyu ataukah terdapat dugong? Kalau ikan apa yang terdapat? Tapi kalau dugong sama penyu, kalau kalian datang rame-rame nanti ke sana, pasti agak sulit ditemui karena hentakan kaki kalian tuh waktu masuk perairan, mereka akan rasa ini dengan tekanan yang ramai dan besar, udah pasti ini ada sesuatu yang berbahaya. Mungkin itu bakal pindah duluan. Tapi kalau kepiting, teripang masih bisa dilihat lah, atau jenis-jenis ikan tertentu itu masih bisa kalian amati. Jadi rantai makanan apa aja yang ada di situ. Nah, kalau di slide selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis nama lamun yang ada di Indonesia. Di situ kan ada banyak spesiesnya, ada juga dibilang lamun alat suntik, lamun kayu, lamun sendu, lamun tropika. Nah, yang nama-nama ini kan ada nama latinnya, ada nama di Indonesianya. Cuman kan penamaan ini semoga ini penamaan Indonesianya. Takutnya di berbagai daerah tertentu ada penamaan tersendiri. Kalau tempat saya mangrove, pohon bangka. Tapi kalau pohon bangka mungkin belum nasional. Tapi kalau lamun itu, karena di tempat saya kecil sama tempat saya kerja nggak ada lamun, jadi kalau melihat lamun itu di kampung orang. Di kampung orang saya nggak tahu bahasanya apa lagi. Mungkin di Tanjung Pura juga masih bilang lamun dan tidak ada bahasa lainnya. Pada bahasa lainnya mungkin menyesuaikan saja. Lanjut lagi slide bawahnya. Nah, di slide bawahnya itu saya memperlihatkan gambar. Di situ sebaran lamun yang ada di Indonesia. Nah, salah satu referensi saya baca, lamun itu
umumnya ada di daerah tropis atau yang area zona khatulistiwa. Jadi kalau kita lihat peta Indonesia ini, Lamun ini yang ada warna pinknya lah. Nah, warna pink kan ini sih masih khatulistiwa. Jadi dia agak jarang sih kita temukan di daerah Eropa atau mana. Walaupun di sana ada juga kayak contoh kasus itu, nanti kalau di slide bawah saya menjelaskan transplantasi lamun itu di Amerika. Mungkin di Amerika ada ataupun di Jepang mungkin ada juga karena tadi ada yang namanya Jepang kan. Tapi umumnya banyak spesies itu yang ada di daerah khatulistiwa. Mungkin kalau di daerah Jepang, di Amerika ada juga lamun, tapi lamunnya jenis spesies lain, spesies yang bisa hidup di daerah mereka. Nah, sini kan ada yang penyu, dia makan lamun, kemudian ada ikan juga berasosiasi dengan lamun sebagai tempat nursery ground. Kemudian nih di salah satu daerah, mungkin saya ambil yang mungkin di Bintan atau di mana. Nah, sini dia kayak zona itu tadi, zona supratidal. Jadi dia tertutup semuanya oleh perairan. Ya ibaratnya kita bilang, oh kalau tutup perairan dia nggak ada oksigen. Tapi dia udah, lamun ini udah menyesuaikan diri supaya bisa hidup di daerah yang minim oksigen dan air asin. Tapi kalau di daerah zona seperti ini, sinar matahari masih dapat masuk. Nah, kita lanjut slide bawahnya ya. Slide bawahnya itu dia menjelaskan tentang rehabilitasi dan restorasi padang lamun. Nah, di teknik ini kan saya udah bercerita tuh. Awalnya lamun ini langka. Di semua daerah nggak ada. Jadi kalau di tempat daerah tertentu, kalau sudah rusak, apakah kita bisa merehabilitasi, merestorasi atau mentransplantasi lamun biar lamun itu tetap ada atau apa? Karena kan kalau kabar-kabar yang beredar itu lamun itu merupakan habitat dugong, sementara dugong itu sudah hampir punah. Ya sudah punah karena habitatnya berkurang ke habitat lamunnya. Apakah dengan adanya habitat lamun nanti dugong akan bisa dipertahankan atau apalah? Kita lanjut ke slide bawahnya. Di slide di bawahnya itu ada dua jenis rehabilitasi. Yang pertama, rehabilitasi lunak dan rehabilitasi keras. Nah, di sini kalau rehabilitasi lunak dan keras ini kalau kita ya, kalau berpikir awal itu beda di peralatan, tapi sebenarnya bukan. Rehabilitasi lunak yang dimaksud teori ini adalah rehabilitasi yang mengatasi dari akar permasalahan. Slide berikutnya coba. Nah, rehabilitasi lunak itu maksudnya menyelesaikan akar permasalahan itu, akarnya itu dianggap yang merusak lamun itu bukan lamun itu sendiri, bukan juga hewan-hewan laut yang memangsa lamun atau yang hidup di lamun, tapi bukan itu. Yang merusak itu tetap manusia sendiri. Manusia itu mungkin ada ya membuang limbah berbahaya ataupun memijak lamun, kemudian juga menaruh jangkar kapal atau kapal sekitar lamun. Jadi dia rusak sendiri. Nah, jadi kan kita mencoba mengedukasi akar permasalahan, mungkin karena dianggap akar permasalahannya manusia, jadi kita mengedukasi masyarakat atau apa dengan berbagai cara. Ini saya jelasin contoh rehabilitasi lunak, yaitu edukasi terhadap manusia. Yang pertama itu di slide bawahnya itu adalah kebijakan dan strategi pengolahan. Nah, jadi kan kalau kalau misalkan mau buat peraturan, mau buat edukasi, kalau nggak ada kebijakan dari pemerintah, pastinya sulit. Tapi kalau pemerintah udah buat kebijakan, peraturan, udah pasti kan kalau dari pemerintah turun ke Perbu, Bupati, kemudian turun lagi ke dinas, baru turun masyarakat. Kalau udah ada aturan dari atas, pasti masyarakat yang di bawahnya itu pasti akan patuh lah. Tapi kalau kita memulai dari bawah agak susah, karena nanti nggak ada acuan yang jelas untuk strategi pengolahan. Nanti kenapa harus dilarang-larang, sementara pemerintah aja nggak dilarang. Tapi kalau kita udah ada acuan peraturan dari pemerintah, besar kemungkinan masyarakat akan patuh. Kemudian kalau yang itu kan poin pertama. Kalau poin kedua adalah penyadaran masyarakat. Nah, cara ini sebenarnya lebih baik. Jadi kita mengedukasi masyarakat, bahwasanya lamun itu penting untuk masyarakat. Bahwasanya dengan adanya lamun, nanti kestabilan rantai makanan tetap ada, kawasan juga kualitas perairannya juga bagus. Kemudian juga kita bisa meminimalisir abrasi. Jadi kan
kalau dari poin-poin bagusnya udah dapat. Cuman poin kekurangannya adalah dengan adanya lamun, maka akan berkurang area tangkapan perikanan skala kecil. Jadi kan mereka tuh untuk mendapatkan sesuatu hal yang bagus, tetapi ada sesuatu hal juga yang dikorbankan. Jadi situ kita coba edukasi bahwasanya manfaat yang diterima lebih besar daripada hal yang dikorbankan. Mungkin kalau dikorbankan zona penangkapannya skala kecil, masyarakat diarahkan untuk mengambil penangkap ikan di zona yang lebih jauh lah atau yang agak ke dalam sedikit lah di perairannya. Sementara untuk mengganti zona yang dipakai untuk untuk habitat lamun mungkin bisa dipakai untuk ekowisata. Kalau ekowisata berbeda dengan wisata yang bebas. Kalau wisata yang bebas itu kan udah pasti banyak tuh wisatawannya yang hadir atau apa. Dengan kehadiran banyak wisatawan, maka akan kalau lamunnya nggak terganggu. Biasanya yang terganggu itu dugong atau penyu dengan kehadiran keramaian masyarakat atau wisatawan. Tidak ada dugongnya agak susah, tapi lamunnya masih ada, lamun dan ikan masih ada. Cuman kan kalau kita sepaket, udah buat tempat wisata, kita pasti pingin semua, pingin lamun, pingin ikan, ada dugong, ada penyu. Nah, jadi kan kita nggak bisa pakai konsep wisatawan yang bebas. Kita pakai konsep ekowisata atau zona konservasi. Jadi ada batasan pengunjung, tidak semua pengunjung bisa masuk. Nah, kalaupun masuk dia bergantian, jadi nggak mengganggu habitat alam. Itu poin kedua. Kalau poin ketiga adalah pengembangan riset. Nah, pengembangan riset itu kan mungkin kalau yang saya ceritakan lamun seperti ini, di teori buku seperti ini, kita baca di luar negeri atau berdasarkan kearifan lokal, yang kita dapat info tentang lamun masih sedikit. Makanya butuh riset atau penelitian. Ya penelitian secara kecil lah, mungkin ya kayak praktikum ataupun PKL, skripsi ataupun disertasi, riset yang dibiayai. Jadi kita bisa mengetahui apa sih manfaat utama lamun, kemudian apa saja yang menyebab menjadi ancaman dari lamun, kemudian bagaimana cara kita merehabilitasi, memperbaiki kualitas air, atau mengembangkan lamun itu untuk untuk komoditi yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Jadi itu nggak bisa hanya diduga atau dipikirkan saja, pasti butuh riset. Jadi kalau bisa nanti penyelenggara riset baik itu dari RIPI, pendanaannya ditambahkan untuk lamun, gitu juga yang dari akademisi ya, dari mahasiswa. Apakah nanti dibagilah yang mau skripsi atau PKL coba diarahkan tentang lamun. Jadi ada terus masukan-masukan yang baru tentang lamun. Kita turun ke yang berikutnya, yang keempat. Poin keempat itu adalah pendidikan lingkungan. Nah, kalau pendidikan itu biasanya dipakai untuk anak-anak yang masih sekolah ya. Kalau masih sekolah tuh perlu diedukasi lah. Edukasi bahwasanya ada salah satu pendidikan lingkungannya mungkin tentang lamun. Karena kan kalau saya aja, kalau bukan saya sih, kalau yang mungkin junior saya atau apa, mungkin waktu SD-nya nggak begitu jelas tentang lamun. Jadi pikir lamun itu apa, ataupun dia lihat tanaman-tanaman kayak rumpur-rumpur gitu dipijak mungkin di perairan, ataupun masyarakat dia nggak tahu, tetap mendaratkan kapal di situ, tetap kalau jangkar. Sementara kalau udah tahu itu tempatnya yang untuk masa depan ataupun untuk yang bermanfaat untuk jangka panjang, mereka nggak akan situ karena mereka udah dibekali wawasan. Jadi kita sebenarnya ini tidak boleh berpikiran negatif kepada masyarakat, karena bisa jadi masyarakat itu nggak tahu juga dia manfaat dari lamun. Tapi kalau udah diedukasi, pasti dia udah tahu. Kalau udah diedukasi kan biasanya orang lebih terbuka pikirannya, jadi dia udah bisa berpikir sendiri. Kemudian yang itu poin keempat ya. Kalau poin kelima adalah mata pencaharian yang alternatif. Nah, itu seperti saya jelasin di atas, zona-zona perairan yang terdekat itu kan ada dua pencarian masyarakat yang terganggu. Perikanan secara kecil dan untuk wisata yang besar. Mungkin mereka mau buka kios atau buka pondok, buka resort. Itu kan lebih terasa manfaatnya bagi masyarakat. Kami lebih banyak manfaat yang dapat dengan kami beroperasi di situ dibandingkan tempat itu dikosongkan untuk kawasan lamun. Nah, itu menjadi apa ya? Menjadi suatu kayak problematika yang agak susah dipecahkan. Satu sisi kita bertahan di ekologi. Karena yang bertahan di ekologi umumnya
nggak bekerja di sekitaran situ sektornya, nggak terganggu mata pencahariannya. Pasti dibilang masyarakat, oh kalau Bapak nyaranin konservasi lamun, nyaranin ini karena Bapak nggak terikat kerja di sini, Bapak sudah ada pekerjaan di tempat lain. Tapi kalau kami yang tinggal di sini, kami butuh sekali lahan itu untuk mencari nafkah, baik itu untuk kami berwirausaha ataupun kami menangkap ikan secara kecil. Nah, kalau tentang hal-hal yang seperti itu, kita butuh riset, kita butuh kebijakan, gimana cari cara yang benar-benar tidak saling merugikan, yang orang akademis nggak dirugikan, masyarakat itu nggak dirugikan, begitu juga alam nggak dirugikan. Tapi setahu saya itu masih perlu dikaji lagi, sampai sekarang juga masih belum selesai lah urusan. Kita masih harus mengkaji lagi bahwasanya biar sama-sama mendapat manfaat. Kemudian poin yang keenam, tadi kan poin 5, poin yang keenam itu adalah pengikut sertaan masyarakat. Nah, jadi biasanya tuh kalau ada riset itu yang turun tim dari LIPI mungkin atau tim dari LSM atau tim dari mana. Gitu juga kalau ada praktikum yang mahasiswa, ada skripsi mahasiswa, ada turun nanti dari dinas atau dari apa, lihat lamun juga dari dinasnya sendiri. Itu disarankan melibatkan masyarakat. Apapun yang ada kegiatan itu, masyarakat coba dilibatkan. Dengan terlibatnya masyarakat, kita mungkin bisa mengedukasi lebih lah. Jadi mereka lihat sendiri. Karena kan kalau masyarakat itu sistem infonya bukan kita share info baca di web, baca artikel, itu mereka tuh bisa dari mulut ke mulut. Ya mungkin seperti duduk di kopi, mereka bercerita, duduk sore antara ibu-ibu juga mereka bercerita. Jadi kalau kita melibatkan masyarakat, kita bercerita kepada masyarakat, mungkin masyarakat lebih mudah untuk menceritakan apa yang kita dapat itu ke sesamanya. Jadi secara tidak langsung, kita dengan mengajak beberapa masyarakat, masyarakat akan menyebarkan info itu kepada rekan-rekannya. Itu jauh lebih efektif daripada kita bikin sosialisasi. Kalau sosialisasi kan mereka seperti ngebayangin apa sih yang diceritain, seperti apa sih. Tapi kalau kita ajak terlibat langsung, mereka bisa merasakan sendiri apa manfaatnya dari kegiatan itu. Kemudian poin yang ketujuh adalah pengembangan daerah perlindungan padang lamun yang berbasis masyarakat. Nah, di situ kan nanti kalau kita mau bangun suatu daerah kawasan yang kayak konservasi atau daerah perlindungan, itu kan biasanya yang kelola masyarakat. Karena kalau yang kelola masyarakat, biar masyarakat itu bisa mendapat manfaat langsung di situ, mereka juga tinggalnya di situ dan juga bisa mengetahui, misalkan kayak ada nelayan yang nggak patuh di situ mau masih mencari ikan, mendaratkan kapal situ, ataupun ada yang masyarakat yang masih mencari ikan di situ, mereka juga lebih mudah untuk melarangnya atau menegurnya karena mereka emang di situ. Ataupun kalau ada kendala-kendala atau apa, lebih mudah kalau masyarakat yang mengelolanya. Jadi kalau misalkan kita nggak kasih edukasi masyarakat seperti yang poin di atas tadi, agak susah kita ajak masyarakat udah pasti nggak mau. Tapi kalau udah ada, kita mungkin bisa memperkerjakan atau memberdayakan masyarakatnya, masyarakat situ dapat manfaat lain lah, ada kegiatan lah di situ dengan tidak mesti harus mengorbankan wilayah Lamun itu untuk pekerjaan yang lain. Jadi mereka bisa fokus di situ sambil berusaha kita edukasi kegiatan-kegiatan lainnya. Dan itu tadi juga, misalkan kita di bidang perikanan, nggak bisa juga kita edukasi sendiri masyarakat itu. Kita harus melibatkan mungkin dari pakar ekonomi, pakar sosial kelembagaan, seperti apa sih cara edukasi masyarakat yang baik, kemudian seperti apa sih contoh-contoh ekonomi kreatif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang tidak harus selalu mencari sesuatu yang di daerah Lamun tadi. Jadi kita libatkan orang aja, karena kalau kita dari perikanan, biasanya kita susah juga tuh ekonomi kreatif di sekitar pesisir apa aja kalau nggak bisa menangkap ikan. Kemudian pendekatan kepada masyarakat juga kalau kita nggak menguasai basic sosiologi itu agak susah. Tapi kalau kita melibatkan beberapa ahli, itu lebih mudah. Kita turun lagi ke slide yang berikutnya, yang poin ke-8 itu adalah peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan itu dia seperti saya bilang tadi, peraturan pertama dibuat oleh negara, kemudian diturunkan oleh kementerian, diturunkan lagi oleh provinsi, ke daerah, sampai yang paling kecil itu kayak kalau di Aceh itu ada Panglima Laut lah, semacam koordinator wilayah perairan. Jadi dengan adanya peraturan yang turun-temurun, dia lebih mudah diterapkannya. Bahwasanya
atas dasar apa kami nggak boleh sini? Oh, ada peraturannya, itulah peraturan pemerintah yang diturunkan dalam peraturan daerah. Oh, udah jelas sih. Itu berarti emang negara emang melindungi daerah itu. Jadi kita harus kuat. Kemudian juga yang poin ke-9 itu adalah penegakan hukum secara konsisten. Nah, pasti kan udah sekian banyak yang kita ceritakan tadi, ya nggak semua orang sih bisa patuh. Pasti ada beberapa yang nggak patuh, tetap dia mencari kesempatan untuk ya mungkin yang mencarikan di situ, ataupun dia tetap membangun tempat wisata yang mass tourism, yang wisatanya tuh memang banyak orang kan, pasti mengganggu yang penyu sama dugong tadi. Itu mungkin sudah bisa ditegakkan sanksi atau apa oleh memang wilayah itu untuk konservasi. Yang untuk penggunaan lain mungkin sudah bisa disanksi bahwasanya tidak boleh digunakan untuk hal lain. Jadi kalau udah ada penegakan sanksi, mungkin orang akan lebih patuh. Lanjut lagi, sekarang kita masuk ke rehabilitasi keras. Kalau yang rehabilitasi keras itu dia lebih ke upaya manusia untuk melakukan tindakan dalam merehabilitasi lamun, yaitu bisa dikatakan kita turun langsung lah ke lapang kayak adik-adik nih. Nanti kan mau praktikum tuh, kalian lihat situ apakah lamunnya memang banyak masyarakat, atau lihat di peta citra kan, oh emang segini lamunnya, 5 tahun lalu lebih sedikit, sekarang lebih banyak. Ataupun kalau mau dibuat lebih banyak, kita bisa pakai coba beberapa teknik transplantasi yang akan coba saya jelaskan ya. Yang di bawahnya itu, yang pertama, transplantasi itu ada beberapa metode sih. Sini yang di sini jelasin dulu akibat kerusakan manusia, yang ada yang pembuangan limbah yang mengandung pupuk atau apa. Step bawahnya ya, mengandung NP itu mengakibatkan blooming alga atau fitoplankton, itu menutupi aliran cahaya matahari. Jadi cahaya matahari susah untuk masuki area lamun. Gitu juga penangkapan ikan yang menggunakan boom akan merusak lamun, tumpahan minyak, buangan sampah, jangkar kapal itu sangat merusak lamun. Lanjut bawahnya kita sampai ke metodenya, yaitu pertama metode penanaman dengan bibit. Turun bawahnya bisa slide-nya. Kalau depan saya udah sampai ini, metode penanaman dengan bibit. Yang pertama dengan biji. Coba turun lagi slide-nya di sini. Satu lagi yang sampai penanaman dengan biji. Bawahnya lagi ya. Kalau di tempat saya ini, penanaman dengan biji, kita mencari lamun yang ada buahnya, kemudian kita coba membuka bijinya, mungkin dikeringkan atau apa, kita tanam di perairan. Nah, kita tanam perairan, kayak kita nanam nanam biji jagung atau apa. Cuman penanaman dengan biji ini agak sulit ya, yang dikatakan penanaman dengan biji, karena daya dorong biji lamun itu kalau kita tanamnya agak dalam, itu susah dia untuk bangkit. Tapi kalau kita tanamnya nggak begitu dalam, dia mudah tersapu oleh gelombang. Jadi dia terbuka lagi, bakal mengapung lagi atau apalah. Itu salah satu teknik transplantasi dengan biji, itu agak tidak direkomendasikan. Jadi mungkin mereka masih pakai cara yang lain. Tapi cara itu ada, mungkin di beberapa tempat bisa digunakan, tapi tidak begitu direkomendasikan lah. Turun lagi sekarang sampai metode spring dengan jangkar atau tanpa jangkar. Bawahnya lagi ya. Nah, di situ tuh kita ini ya, kalau metode tanpa jangkar, kita membuat semacam transek. Transek itu kayak ibaratnya tuh kayak kita ambil sampel lamun lah. Tapi ambil sampel lamun itu kita kayak semacam buat pagar. Kita buat pagar tapi di perairan. Kita buat pagar, kita tanamin lamun. Lamun itu dia menggunakan menggunakan kayu. Kayak kita buat kayu bambu lah, kayu bambu mungkin 30 cm. Kita tancapkan di situ, kita isi tanah di akuanya, kita taruh biji lamun. Jadi biji lamun itu terhalang oleh aqua. Aqua tadi itu melindungi biji lamun mungkin supaya cepat tumbuh
dan juga nggak terbawa arus. Sementara kekuatan jari pohon itu bertopang dengan biji. Dan kemudian ada beberapa tempat itu dipagari. Dipagari itu kalau fungsinya mungkin kita anggap ya, di teori ini dianggap, turun lagi slide bawahnya yang ada slide lamun dan pagar itu. Nah, dipagarkan tuh diceritakan di sini mungkin nanti ada penyu ataupun dugong. Takutnya di biji yang kita sedang coba tancapkan dengan botol aqua tadi takut dimakan atau dirusak. Kalau kita pakai pagar itu mungkin dugong dan penyu mungkin nggak ke situ. Tapi kalau udah pasti situ nggak ada penyu dan kura-kura atau penyu dan dugong, kita nggak perlu buat pagar seperti gambar di atas tadi. Kalau sekarang yang ketiga adalah metode frame tabung bambu. Nah, di situ kita buat bambu itu 4 persegi, kemudian di dalamnya kita buat lagi bambu, udah kayak pancatur lah. Mungkin kayak fondasi apa ya? Ya kayak papan catur tapi di tengahnya itu bolong. Itu akan dimasukkan polybag yang isinya lamun. Jadi kalau ada dari bambu, kita buat juga kayak pagar-pagar kecil itu sebagai tempat taruh bambunya itu lebih kuat. Jadi kalau ada hentakan gelombang atau apa dia akan terbang. Polybag tadi masih nyangkut. Paling yang gangguan tadi misalkan kalau ada penyu dan dugong. Tapi kalau nggak ada penyu dan dugong itu masih aman. Bisa pakai cara seperti itu. Yang keempat adalah metode plug. Metode plug itu nanti ada dua. Yang pertama tuh metode kayak apa ya? Kita menggali lubang agak dalam, kemudian kita kita tutup lah. Tapi kalau tadi kan biji, kalau ini bukan biji, yang kita pindahin langsung itu adalah tunasnya. Jadi kita gali tanah, kita taruh, kita tanam. Cuman ini kan kalau udah berakar lebih bisa agak dalam lah, nggak sedangkal biji. Kalau biji kan nggak bisa terlalu dalam, tapi kalau tunas mungkin bisa agak dalam. Nah, itu ya salah satu caranya cara itu. Kemudian yang kelima ada metode ikat karung. Nah, metode ikat karung ini bisa dua cara ya. Turun lagi slide-nya metode ikat karung. Metode ikat karung itu yang pertama mungkin bisa kita taruh bijinya diselipkan di antara karung, tapi berisiko. Takutnya nanti pas tumbuh tunasnya terhalang dengan karung. Tapi kalau yang udah ada tunasnya mungkin bisa ditaruh di karung tadi. Karung tadi mungkin pengganti bambu lah ataupun yang metode transek tadi. Cuman kalau metode karung ini kalau saya rasa kurang efektif, masih lebih efektif yang bambu tadi. Walaupun ini bisa dicoba metode karung karena kalau karung ya mungkin karungnya sudah diisi zat organik lah atau pupuk atau apa, jadi mungkin agak biar lebih cepat tumbuh atau apa. Kemudian lanjut lagi sekarang metode plug yang kedua. Metode plug yang kedua yang slide bawahnya ada gambar pipa paralon itu. Nah, jadi kita memotong 40 cm, kita tekan ke dalam perairan, kan kita tarik lagi tuh pipa yang ditancapkan tadi. Pas kita tancap yang pipa tertancap di perairan itu kita tarik kan akan meninggalkan lubang. Nah, lubang itu akan diisi dengan lamun yang kita ambil juga dengan pipa. Mungkin kita pilih lah salah satu jenis lamun atau apa, kita masukkan tuh dari batangnya, daunnya lah. Dari daunnya tuh kita masukkan lamunnya, kita tekan sampai ke dalam, kita angkat. Kita angkat sampai akar-akarnya, kemudian kita pindahin yang lamun yang ada akar-akarnya tadi ke lubang yang kita buat dengan ukuran pipa yang sama. Kita masukkan ke situ. Cuman di sini nggak disebutkan apakah pipanya itu ditarik lagi atau pipanya tinggal dialah. Ya nanti bisa coba saja apakah lebih bagus pipanya di dalam biar tetap kuat ataupun ya ditarik aja pipanya nggak usah sampai ke dalam. Itu sini nggak dibilang lagi. Tapi cara ini lebih bagus sih, kita bisa mindahin. Kalau percobaan di Amerika itu mereka memakai metode plug tadi, metode plug dengan pipa. Cuman
mereka menyarankan harus agak dalam ya, harus sekitar 45 cm dari tanaman-tanaman lain yang nggak diperlukan. Itu pasti bakal mengganggu lamun tadi. Tapi kalau kita yang tanamnya agak jauh, itu udah pasti cuma lamun yang bisa tumbuh situ. Kalau tanaman lain di daratan tuh akan terganggu tumbuhnya, pasti agak sulit lah. Nah, ini contoh-contoh yang pernah dilakukan transplantasi lamun itu di Amerika. Cuman kita nama daerahnya kita nggak tahu. Karena kalau di Indonesia datanya mungkin masih sedikit ya, atau belum ada yang mencoba atau apa. Jadi bisa nanti adik-adik ini kalau praktikum atau apa bisa mencoba kayak transplant lamun itu dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya, apakah bisa bertahan atau enggak dengan metode-metode yang udah saya coba jelaskan tadi kan. Ini beberapa tempatnya tentang transplant itu ada metode-metodenya, ada spring, ada seed itu yang model benih ya. Kalau spring ini model yang plug tadi mungkin. Kemudian ada model anchor, yang itu model pokoknya pemberat tadi semacam yang metode tancap dan yang lainnya. Setelah materinya udah sampai di sini, berikutnya mungkin sesi tanya jawab ya. Kalau yang bertanya silahkan ya. Silakan mahasiswa. Oke Pak Wira, materinya. Lanjut, silakan mahasiswa, ada yang ingin berdiskusi? Saya dulu Pak, ini terkait dengan tadi Ya boleh. tertarik itu Pak untuk sebenarnya kalau mudahnya identifikasi lamun itu kalau dari mangrove kan memang dia sulit. Kalau lamun ini Apa? dia kadang terendam Pak ya. Kalau mangrove kan enak kita lihat mulai dari akar, batang apa segala tuh Pak. Nah, apakah metode identifikasi itu apa saja kunci-kuncinya Pak, dan kemudian bagaimana strategi kalau kita mau identifikasi lamun itu tanpa merusak, harus mencabutnya dulu Pak, karena apa namanya kan kalau lamun sulit diidentifikasi itu biasa dicabut baru di darat diperhatikan itu Pak. Nah itu bagaimana Pak, apa aja pertama kunci identifikasi, terus strategi bagaimana identifikasi lamun tanpa harus merusak lamun tersebut Pak. Oh, kalau versi saya kan karena kita pasti terhambat dengan pengambilan gambarnya. Kalau mangrove kan kita bisa berdiri, kita lihat, kita identifikasi dengan buku. Tapi kalau lamun mungkin kita pakai kamera bawah air kalau ada. Jadi kita pakai tongkatnya itu, kita pakai kamera bawah air, kita pegang lamunnya, kita foto, kemudian kita lihat hasil fotonya, baru kita identifikasi. Kita jadi butuh alat tambahan lah gitu. Karena kalau snorkeling terlalu rendah kitanya, tapi kalau kita mendekat juga agak sulit, kemungkinan ya pakai foto mungkin caranya. Begitu Pak Wira. Atau udah ada semua nih kamera bawah air di Untan, atau ada beberapa unit bisa pakai itu mungkin kan. Baru nanti identifikasinya mungkin ya setelah turun dari perairan, dari lapangan tuh nggak bisa langsung di situ. Tapi kalau bisa langsung di situ, kalau merasa akurat boleh juga. Bisa langsung diidentifikasi situ, bisa juga melalui foto yang didapat. Gitu Pak Wira. Silakan mahasiswa bagi yang ingin berdiskusi. Ya, mahasiswa silakan. Sebelumnya mereka pernah ini Wir, pernah pergi ke tempat yang ada lamunnya itu sebelumnya. Di praktikum sebelumnya mungkin atau apanya kan? Atau baru mau pergi nih? Adakah mahasiswa yang itu? Silakan mahasiswa merespon pertanyaan Pak Nabil. Pernah Pak. Cuman kemarin Sudah agendanya sudah Pak. Agendanya apa kemarin? Itu Pak, bukan dalam agenda kuliah Pak atau praktikum. Jadi kemarin kami sama
PPN Pak, pegawai PPN Pak. Jadi kemarin agendanya liburan. Jadi kemarin nyelam melihat Nemo Pak, yang di mana di situ Nemo berkerumun di lamun tersebut gitu Pak. Itu kamu lihat Nemonya kayak mana? Snorkeling atau kayak mana tuh? Atau kalau snorkeling kan bisa tenggelam, maksudnya badan kamu kan ya bisa kamu lihat pakai kacamata snorkeling atau apa kan? Lihat Nemonya Kemarin, kemarin tuh. kemarin cuman pakai masker snorkel aja Pak, yang kedalamannya tidak terlalu dalam, sekitar kurang lebih 1,5 meter gitu Pak. Jadi Oh iya, berarti kok dibuat aman gitu Pak. ya kalau 1,5 meter posisinya berarti bisa dia badan kita kayak mendatar tuh kayak gaya renang itu enak juga identifikasi walaupun segitu mungkin jarak pandang kurang bagus atau apa. Kalau merasa jarak pandang kurang bagus ya pakai foto pakai kamera tadi karena kan saya juga nggak merasakan sendiri ya kayak mana di daerah situ. Jadi kalau nggak pas pandangan ya mungkin di foto atau apa. Tapi waktu itu Ari ini ya kira-kira menurut Ari ya kalau Ari nggak bisa identifikasi jenis lamun, kalau Ari lihat itu satu jenis semua atau ada beberapa jenis yang berbeda ya? Secara kasarnya lah, secara penglihatan biasa di situ. Kalau yang dilihat kemarin ada beberapa jenis juga gitu Pak. Cuman kemarin kan memang lamunnya tuh ditanam di situ gitu Pak. Kayak memang dibuat khusus biar Nemo tuh cuman di situ gitu Pak. Nemo tuh biar hanya di itu Pak. Oh Yang iya iya. dari Nemo situ nanti orang-orang berkunjung bisa menghasilkan uang juga untuk masyarakat di sana gitu Pak. Oh iya iya. Berarti yang kayak saya ceritain tadi sebenarnya udah ada di tempat yang Ari pergi itu. Jadi kan saya bercerita gini supaya caranya gitu. Rupanya udah diterapkan sama masyarakat. Apa masyarakat mungkin udah duluan tahu lah di Kalimantan tuh. Karena kalau di daerah saya nggak sampai kayak Ari ceritakan ada Nemo itu. Mereka cuma bilang di situ ada apa namanya tanaman-tanaman gitulah Pak di perairannya. Di daerah saya ada perairan kayak gitu. Cuman karena masyarakat itu nggak manfaatkan daerah itu ya dibiarkan gitu aja. Tapi kalau tempat yang ramai mungkin bisa-bisa nggak ada karena kan orang bisa ada banyak kapal, banyak pijakan gitu. Kalau tempat hari kemarin di situ wilayah apa, Ri? Ada tempat mendaratkan kapal-kapal nelayan atau emang khusus buat ini Pak wisata Nemo atau apa? Ya kemarin memang yang khusus untuk kapal mendarat itu ada juga Pak, dibuat dermaga gitu Pak, yang memang dermaga itu langsung memanjang ke laut, yang memang daerah Nemo itu memang dilindungi gitu Pak, kayak dipagar gitu Pak, biar enggak ada aktivitas yang lainnya gitu Pak. Oh, berarti di pagar ya. Pagarnya kayak mana maksudnya? Memang kayak dibatasi gitu Pak, wilayah, kemarin dia buatnya Taman Nemo gitu Pak. Jadi di situ memang udah ada lamunnya juga gitu Pak. Jadi di luar Taman Nemo tersebut yang dikasih tanda kayu segi perempat gitu Pak. Yang memang tidak boleh ada aktivitas menangkap ikan dan sebagainya gitu Pak. Oh, luar biasa ya. Pak Wira, nanti kalau bisa nitip foto lah, nitip foto yang kayak Ari bilang tuh saya juga biar bisa tempel di surat saya bahwasanya di Tanjung Pura udah ada metode gini-gini. Karena kalau di surat saya tadi kan saya cuma bercerita aja. Sementara kalau udah ada contohnya, saya bisa jelasin. Kalau ada fotonya ini foto di daerah Pontianak atau Tanjung Pura udah menerapkan yang Taman Nemo itu. Jadi mahasiswa saya juga bisa ngebayangin bahwasanya tempat itu ada, bukan saya cuma cerita-cerita aja. Nah, gitu. Titik fotonya Pak Wira ya, Ari. Baik Pak. Ada lagi nggak nih yang mau bertanya? Besok hari Sabtu Pak, kita insya Allah praktikum Pak. Ya, ke tempat siang Ari pergi tuh, Wir. Yang dicerita si Iya Ari Pak, itu betul tempat. Pak. Ya udah berarti itulah minta titik foto yang pagarnya tuh kayak mana sih kita. Kalau kita cerita pagar ke mahasiswa di sini kan yang kayak mana Pak pagar maksudnya Pak atau apa ataupun kayak mana nih interaksi antara masyarakat dengan Lamun apakah seberapa jauhnya ataupun bisa berdampingan tapi ada cara apa mungkin kan kalau Pak Wira ke sana udah pasti lebih apa ya lebih jelas lah baratnya atau Pak Wira buat jurnal biar ada publikasi dengan mahasiswanya turun-turun praktikum
Nah, mana Pak Wira? Silakan mahasiswa lagi yang ingin berdiskusi terkait dengan teknis praktikum pun, kalau mau ditanya untuk sampling lamun boleh juga, silakan. Pak, kira-kira Pak Nabil, ini mahasiswa kami semester 6 nih Pak, terkait untuk peluang skripsi untuk ngambil lamun ini bagaimana Pak? Kira-kira apa yang bisa diangkat, terus kemudian peluang ngambil skripsi di lamun kira-kira mudah atau sulit dilaksanakan bagi mahasiswa kami Pak? Oh, kalau lamun harusnya mudah karena belum banyak kajiannya. Kalau kayak Ari cerita tuh kita bisa mencoba sistem pengolahannya, tata kelola masyarakat tadi. Bahwasanya masyarakat bisa mengambil manfaat dengan adanya lamun itu untuk perekonomiannya, kemudian juga bisa buat kayak di lamun itu ada Nemo karena kan kalau yang teori kita tuh lamun itu cuman penyu sama dugong, rupanya Nemo bisa di situ. Itu kan suatu karya baru. Belum lagi nanti kalau yang model transplantasi atau apa tuh itu tahapan lain aja. Ini tahapan awalnya aja pengolahan dan paling identifikasi lah yang paling sederhana pasti identifikasi lamun apa aja dari situ, pola sebaran, habitat, baru berikutnya yang pengolahan yang kayak Ari bilang. Banyak sih peluangnya. Untuk dijadikan jurnal juga banyak, Wir. Yang dari praktikum nanti aja kalau Wira laporan mereka tuh ditaruh dalam format jurnal, kirim ke jurnal tempat kami, udah publish tuh udah banyak artikel mahasiswanya. Nah, banyak juga publikasi untuk paper tahunan. Cuman pas pergi praktikum bisa banyak manfaat. Nilai dapat, publikasi dapat. Nah, gitu. Itu paling Pak Wira. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Untuk mahasiswa bila sudah tidak ada yang ingin didiskusikan, kita akhiri. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Nabil sudah berkenan mengisi sebagai dosen tamu pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Pesisir dan Laut. Semoga apa yang disampaikan Pak Nabil tadi bisa dipahami, diaplikasikan oleh mahasiswa ke depannya. Dan kepada Pak Nabil sekali lagi terima kasih Pak, walaupun ada kendala-kendala tadi yang sempat kita alami, Ya, tapi saya mohon maaf tuh. ya Pak, itu tidak mengurangi dari keingintahuan kita terhadap materi lamun yang Bapak sampaikan. Saya harap juga Pak, jangan sampai selama perkuliahan tentang lamun ini mahasiswa kita jangan melamun, biar Oh, iya iya itu iya. Pak. Jadi jangan sampai materinya tentang ekosistem lamun mahasiswanya sibuk Waduh. melamun. Jadi ya Waduh, berbahaya. parah tuh. Itu. Baik, terima kasih banyak Pak Nabil. Ya, sama-sama Pak Wira. Semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi lagi Pak. Demikian dari Ya. kami Pak, izin untuk menutupnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk Ya. Sore ya.